Tol Jogja Solo terus dikebut progresnya, terutama bagi lahan yang sudah dibebaskan, mengingat akan dibuka fungsional saat mudik Lebaran tahun ini. Sehingga lahan yang sudah dibebaskan segera diratakan dengan tanah untuk segera dimulai pembangunan dan pemadatan lahan. Bagaimana progresnya? Mari kita kupas tuntas. Pembangunan jalan tol Jogja Solo kini tengah berlangsung dengan percepatan yang sangat signifikan. Seiring dengan target selesai pada tahun 2024, sejumlah daerah yang dilewati oleh jalur tol ini sudah mulai diratakan, meninggalkan dampak yang dirasakan oleh warga setempat. Salah satu daerah yang terkena dampak pembangunan adalah Taman Martani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Rumah-rumah warga di desa ini yang sebelumnya berdiri kokoh, kini telah dirubuhkan dan menjadi tanah yang rata. Proyek ini menimbulkan perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari warga, termasuk pemindahan tempat tinggal. Pada akhir bulan Januari lalu, Dusun Tegalrejo dikejutkan dengan kedatangan alat berat yang memasuki wilayah tersebut tanpa izin sebelumnya. Meskipun pihak kontraktor seharusnya meminta izin kepada warga sebelum melakukan aktivitas, ternyata izin tersebut tidak diberikan kepada Kepala Duku Tegalrejo. Hal ini menyebabkan kebingungan dan kekecewaan di kalangan warga. Setelah dilakukan rapat antara warga dan pihak kontraktor, diketahui bahwa izin telah diberikan pada lurah setempat tanpa pemberitahuan kepada Kepala Duku Tegalrejo. Meskipun warga dan kepala dukuh meminta perpanjangan waktu untuk pemindahan, permintaan tersebut ditolak, memaksa warga untuk berpindah dengan terburu-buru. Proyek tol Jogja Solo ini dimulai pada akhir Januari dengan merubuhkan rumah-rumah yang berada di jalur tol. Pada awal Februari, seluruh jalur tol sudah diratakan dengan tanah dan saat ini fokus pengerjaan terletak pada pembuatan fondasi dan saluran air, khususnya di wilayah yang melewati sungai yang menjadi sumber air untuk para petani. Salah satu pekerja tol mengatakan pengerjaan jalan tol ini masih belum sepenuhnya selesai, karena nantinya akan ada peningkatan elevasi jalan tol. Maka pihaknya membuat pondasi beton serupa dengan yang dilakukan di daerah Klaten. Pembangunan jalan tol tidak hanya berdampak pada warga yang rumahnya berada di jalur tol, namun juga bagi warga sekitar yang tidak terdampak secara langsung. Malam hari di sekitar proyek menjadi sulit bagi warga untuk beristirahat karena kebisingan dari aktivitas pembangunan yang berlangsung hingga larut malam. Sejumlah warga juga melaporkan kerusakan pada rumah mereka akibat getaran dan kekuatan alat berat yang digunakan untuk meratakan tanah. Genting rumah yang pecah menjadi salah satu dampak nyata dari intensitas pembangunan yang tinggi. Pembangunan jalan tol Jogja Solo ini meskipun bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mempercepat mobilitas, menunjukkan adanya konsekuensi yang harus dihadapi oleh warga setempat. Diperlukan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antara pihak terkait dan masyarakat agar dampak negatif dapat diminimalkan dan kepentingan semua pihak dapat diakomodasi secara adil. Sementara itu, proses pembangunan tol Jogja Solo paket 2.2 sampai saat ini masih terus berjalan. PT Adikarya Persero selaku pelaksana proyek diketahui tengah menyelesaikan pemasangan box culvert atau terowongan yang letaknya berada di bawah jalan tol. Humas PT Adikarya Pembangunan Tol Jogja Solo Seksi 2 Paket 2.2 Agung Nurhanjanto mengatakan, adapun jumlah box culvert yang harus diselesaikan oleh pelaksana proyek berjumlah 20 titik. Hingga akhir bulan ini sudah 16 titik yang diselesaikan. Sehingga selanjutnya pihaknya pun tinggal menyelesaikan pemasangan 4 titik box culvert
untuk saluran air dan jalan. Keempat bokalvert itu diketahui berada pada 2 desa di Kapanewon Melati, yakni Kelurahan Telogadi dan Kelurahan Tirtoadi. Selain tengah mengerjakan bokalvert, Agung mengaku pihaknya yang juga mengebut pemasangan bor pile atau struktur pondasi jalan tol. Terkait dengan tahap itu, diakui memang ada kendala terkait pembebasan lahan. Menurutnya, titik lahan tempat pemasangan bor pile masih ada sebagian yang belum dibebaskan, sehingga pelaksana proyek pun memilih untuk melakukan pekerjaan di luar titik tersebut atau memprioritaskan terlebih dahulu pada lahan yang sudah dibebaskan. Adapun hingga saat ini, lahan yang sudah bebas untuk pembangunan tol Jogja Solo paket 2.2 mencapai angka 70%. Dari total 398.978 meter persegi, lahan yang dibutuhkan sudah ada sekitar 275.622 meter persegi telah dibebaskan. Sementara itu, manajer pengendalian jalan tol Jogja Solo paket 2.2 PT Jasa Marga Jogja Solo, Adlian Wiga menyampaikan, pembangunan tol Jogja Solo paket 2.2 ditargetkan bisa selesai akhir tahun 2024 ini. Dalam upaya pembebasan lahan, kendala yang dihadapi hanya masalah administrasi. Di antaranya karena merupakan tanah warisan, salah menunjukkan sertifikat hingga pemilik meninggal dunia. Selain itu, pihaknya pun menemui masalah berupa pemilik tanah yang asetnya diagungkan di bank. Untuk pembebasan tidak ada yang stuck atau semua sudah setuju. Harapannya supaya pembebasan bisa secepatnya agar target sesuai rencana. Sementara itu, 2 ruas jalan tol Jogja Solo siap dilewati mudik pada Lebaran tahun ini. Pemerintah daerah di sekitar tol Yogyakarta Solo diminta ikut membantu kelancaran arus lalu lintas di infrastruktur penghubung antara 2 provinsi tersebut. Titik jalan tol Jogja Solo yang siap dilewati pemudi adalah ruas Kartasura sampai Klaten sepanjang 22,3 km. Infrastruktur ini sudah dapat digunakan secara fungsional pada saat mudik Lebaran tahun ini. Sedangkan ruas Klaten sampai Purwomartani sepanjang 3 km dari total 20 km juga ditargetkan siap untuk mendukung arus mudik Lebaran tahun 2024 ini. Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Beni Suharsono mengatakan, yang menjadi masalah bukanlah pembukaan jalan tol saat Lebaran, namun ada kesiapan sarana dan prasarana lainnya seperti rest area yang harus memiliki kapasitas yang mencukupi. Menurutnya, kebanyakan masyarakat yang menggunakan jalan tol akan mengarah ke kota Yogyakarta. Jika hal ini tidak diantisipasi, maka semua akan bertumpu di dalam kota. Maka mesti ada rest area terbuka di perbatasan masuk Sleman, masuk Gunung Kidul, supaya orang masuknya tidak bersama-sama. Beliau mengatakan pertemuan dengan tiap kabupaten sudah dilakukan 3 kali untuk membahas penataan sistem traffic light di DIY, sehingga lalu lintas tetap dapat mengalir masuk dengan cara menata sistem traffic light. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembangunan jalan tol Yogyakarta Solo tersebut akan meningkatkan konektivitas antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Jalan tol Jogja Solo akan terhubung dengan jalan tol Yogyakarta Bawen dan dengan jalan tol Solo Semarang, sehingga akan membentuk segitiga emas pertumbuhan ekonomi pada kawasan Jogja Solo dan Semarang atau Joglo Semar. Konstruksi ruas Kartasura sampai Klaten ditargetkan selesai 100% pada Juli 2024 dan ruas Klaten sampai Purwomartani sepanjang 20 km tuntas pada akhir Desember 2024. Tim Basuki juga mendorong Badan Usaha Jalan Tol PT Jogja Solo Marga Makmur untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan tol dari Kartasura arah ke Yogyakarta
yang akan menuju bagian dari sistem jaringan tol Trans Jawa. Kehadiran tol ini akan mengurangi beban Jalan Nasional Yogyakarta-Solo, yang saat ini kondisinya kerap macet, khususnya menuju destinasi pariwisata sepanjang koridor seperti Candi Prambanan. Selain itu juga dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Yogyakarta ke Solo dan sebaliknya, serta menuju ke Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, dan ikuti terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan sudah waktunya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.